Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran Bapak. Ya. Sekarang pelajaran Bapak. Sebelumnya silakan pada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belajar, mari kita membaca terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita cek kehadiran terlebih dahulu. Dede Mursidin, Hadir Pak. Lilis Nur Khalija, Hadir Pak. Mayrunisa, Hadir Pak. Oke, semuanya hadir semua ya. Ya Pak. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Sebelumnya kita review terlebih dahulu materi sebelumnya tentang apa? Makanan. Oke, sebelumnya anak-anak sudah pada makan semua? Belum. Oke, dari kalian ada yang mau bercerita terlebih dahulu? Ketika kita makan tuh organ apa aja sih yang berperan dalam pencernaan makanan kita? Oke, betul ya. Itu semua adalah organ yang terlibat dalam pencernaan. Coba satu orang dari kalian bisa menyebutkan semuanya yang tadi disebutkan oleh teman-temannya. Saya Pak. Ya, silakan, Dede. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sama anus. Ya, sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu video yang satu ini. Dari video tadi itu kurang lebih mekanisme dari pencernaan yang dimana ketika kita makan pada makanan tersebut akan dicerna seperti dalam video tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, kita beralih ke definisi mengenai sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Nah, yang pertama adalah pencernaan mekanik, di mana pencernaan mekanik ini merupakan proses pencernaan yang di dalam saluran pencernaan makanan yang kita makan akan masuk ke mulut dan dipotong serta dihaluskan oleh gigi yang ada di mulut kita. Pencernaan secara mekanik. Selanjutnya adalah pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi ini membutuhkan suatu enzim yang dapat mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana yang dapat larut sehingga mudah dicerna. Nah, oleh karena itu kita merasakan yang rasanya manis, pahit, asam, dan lain sebagainya. Nah, pencernaan dengan bantuan enzim tersebut disebut dengan pencernaan kimiawi. Nah, di depan ada gambar-gambar organ sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, yang pertama mulut. Nah, mulut ini merupakan organ pertama dalam saluran pencernaan yang berfungsi untuk umumnya menelan dan mencerna makanan yang masuk ke dalam mulut. Nah, selanjutnya ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan silakan. Nah, yang selanjutnya kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dan lambung.
yang berfungsi dalam sistem pencernaan, salah satunya itu untuk mendorong makanan dan juga cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang selanjutnya adalah lambung. Lambung ini adalah salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi dalam menampung makanan dan minuman serta mengolah dan mendorongnya ke dalam usus halus, kemudian ke usus besar. Dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan saluran makanan yang terpanjang, yakni panjangnya dapat mencapai 5 meter. Fungsinya yaitu sebagai tempat penyerapan makanan yang sudah berukuran sangat kecil. Setelah dari usus kecil, makanan akan masuk ke usus besar. Nah, dalam bagian usus besar ini, makanan akan masuk dan usus besar ini berfungsi seperti menyerap cairan dan vitamin yang terbentuk seperti tinja. Yaitu anus. Nah, anus ini merupakan organ pencernaan terakhir yang dimana berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa dari makanan yang kita makan. Nah, mungkin untuk sistem pencernaan hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Nah, sebelum itu Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk nantinya berdiskusi mengenai sistem organ pencernaan yang tadi Bapak jelaskan. Ini kerjanya biar aja, Pak. Biar aja, Pak. Nah, tenang ya. Kita berhitung saja 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Coba dari sebelah sini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, silakan. Tadi kan sudah berhitung untuk bergabung bersama kelompoknya masing-masing. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Silakan. Baik, Pak. Nah, silakan ini kalian isi dan diskusikan ya. Pertama mulutnya, terus fungsinya ini yang kedua apa? Kerongkongan nggak sih? Kerongkongan. Gitu mahi deh. Mau mendorong makan. Besar kan? Bagaimana diskusinya? Udah, Pak. Sudah selesai. Yang kelompok ini sudah selesai belum? Oke, silakan lanjutkan dulu ya. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Sudah selesai semua? Oke, kita lanjutkan hasil dari diskusi kalian. Silakan dipresentasikan. Setiap kelompok presentasikan oleh 1 orang saja ya. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan duluan? Sudah. Silakan kelompok 1 saja terlebih dahulu presentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini ada gambar mengenai organ. Nah, yang pertama itu ada mulut. Fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah dan menelan serta mencerna makanan. Yang kedua, kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung, fungsinya untuk menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan menuju usus besar. Kemudian usus halus fungsinya sebagai tempat penyerapan makanan
Kemudian ada usus besar berfungsi untuk memberikan cairan vitamin dan berakhir di anus berfungsi untuk mengeluarkan zat sesak. Yang nomor 2-nya mengenai pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Yang pencernaan mekanik ini terjadi di dalam mulut dan dibantu oleh gigi. Sedangkan pencernaan secara kimiawi ini terjadi di bagian mulut, lambung, dan usus kecil dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat di dalam. Oke, bagus. Beri aplaus semuanya. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Oke, jadi hasil diskusi kami itu akan menjelaskan mengenai organ pencernaan. Jadi di nomor 1 itu ada mulut, di mana fungsinya itu untuk memasukkan makanan, memecah makanan, dan mengunyah makanan. Kemudian pada nomor 2 itu ada kerongkongan, yang fungsi itu untuk mendorong makanan ke lambung. Dan kemudian di nomor 3 itu terdapat organ lambung, di mana fungsinya itu menampung makanan dan mendorong makanan. Kemudian yang keempat itu ada organ berupa usus halus, yang fungsinya untuk menyerap makanan yang berukuran kecil. Yang nomor 5 itu ada organ berupa usus besar, yang fungsinya untuk menyerap makanan yang membentuk ginjal. Kemudian yang ke-6 itu ada anus, di mana berfungsi untuk pengeluaran feses. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, Pak. Nah, setelah tadi kalian sudah berdiskusi dan mendengarkan paparan dari Bapak, nah di depan ini sudah ada media berupa poster dari organ-organ sistem pencernaan. Nah, di sini kan belum ada nama-namanya ya. Nah, silakan siapa yang mau menentukan organ-organ apa aja yang ada yang ditunjuk tersebut. Silakan, ada yang mau maju? Oke, silakan siapa saja. Silakan maju setelah ya, jadi jualan di siapa? Aku di sini. Siapa di situ? Aku di sini. Bisa di sini. Jangan gimana sih? Kerong. Aku di sini. Ya, betul ya. Ya. Ya, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini dicukupkan sampai sini dulu. Sebelum itu kita simpulkan dari pemaparan yang tadi dan apa yang sudah didiskusikan. Tadi organ pencernaan itu ada apa aja? 1, 3, usus halus, usus besar, 6, Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang yang akan membahas tentang kelainan pada sistem pencernaan. Bapak tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.